Vinda, tahu nggak sih, akhir-akhir ini ya, kok aku selalu kalau ngelihat sesuatu gitu ya, hijau doang kalau ngelihat duit sih. Kalau ngelihat orang kayaknya tuh itu semua ya. Ada rasa yang ya kabur terus nggak jelas gitu. Aku tuh suka ngiri loh lihat kamu. Nah, matamu tuh kan belok, ya toh. Kalau ngelihat apa-apa tuh kayaknya terang gitu ya. Nah, padahal sebenarnya minus juga ini. Oh gitu. Iya. Tapi kan bagus gitu, bola matanya tuh besar gitu ya. Nggak kelihatan galak ya? Satu nggak kelihatan galak. Terus yang kedua, itu bola matamu tuh rasanya nyaman nggak sih? Maksudnya tuh kayak pengen rasa ada penekanan apa-apa gitu nggak? Oh, sebenarnya karena sudah terbiasa ya, jadi kayak B aja gitu. Cuman dulu mungkin awal-awal kayak gimana ya, kalau ngedip itu kayak gimana gitu, kayak ganjel, kayak gitu. Kalau ngomongin tentang mata ya, ini kan sesuatu yang kalau boleh dibilang vital banget toh. Kita kalau harus ada apa-apa menjaga dan merawat mata ya nggak? Betul, termasuk bagian dari 5 panca indera yang penting. Masalahnya aku itu kan pakai kacamata, pakai alat bantu untuk melihat. Nah, supaya nggak nambah minusku itu loh. Ini kan sekarang udah cukup nih. Nah, ternyata ada juga beberapa penyakit penyerta yang ada di hubungannya dengan mata. Oh gitu. Termasuk mungkin aku juga bisa jadi ya? Iya, nanti kita tanya aja yuk. Oke. Mari kita mulai yuk. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Nimo Wiranimaja. Dan saya Vinda Vanindita. Kita berada dalam acara yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Ya, kembali lagi di Dokter Menyapa, informasi dan juga solusi kesehatan untuk Anda. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang dokter spesialis mata dan juga ophthalmologis ya. Sudah ada Dokter Bari Hafid Pramono. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya dok? Sehat. Dokter Alhamdulillah. Dokter juga nggak pakai kacamata loh. Ini juga patut dipertanyakan. Tipsnya apa supaya mata terus sehat ya dok ya? Baik. Dan tayangan Dokter Menyapa pada kesempatan kali ini dapat Anda saksikan melalui beberapa channel kita. Salah satunya boleh lewat streaming di aditv.co.id. Boleh juga lewat portal berita kami di lensa44.com ya, /live, atau bisa juga melalui channel YouTube kita di AdiTV Streaming Official. Oke, Dokter Bari, kalau kita tahu tentang tema kita malam hari ini pasti menarik banget. Apa sih, Vin? Tadi ya dok ya, sempat kita ngobrol berdua, ternyata mata Vinda yang below ini kemungkinan ya dok ya, kan ada yang ganjel-ganjel itu apakah betul itu glaukoma? Nah, kita pengen tahu nih glaukoma itu apa? Kita pengen tahu glaukoma itu sebenarnya apa sih dok? Boleh jelaskan? Jadi kita pembahasannya tentang glaukoma nih. Betul. Iya. Sebenarnya glaukoma itu salah satu penyakit mata dari sekian banyak penyakit mata yang ada gitu kan. Cuma memang untuk saat ini ya, glaukoma itu salah satu penyakit mata yang menyebabkan kebutaan nomor 2. Kebutaan secara global ya? Gitu ya. Setelah katarak. Tetapi kalau katarak itu kan bisa disembuhkan, ya kan? Begitu kalau kita katarak, penglihatannya menurun, dioperasi bisa sembuh kembali, bisa melihat kalau saraf matanya masih baik. Tetapi kalau glaukoma tidak bisa. Gitu. Dok, kalau glaukoma itu ada strata usia nggak? Kira-kira menyerangnya di usia keberapa? Atau ada juga yang tiba-tiba di usia dini sudah glaukoma. Nah gini, sebenarnya glaukoma itu banyak faktor yang menyebabkan. Jadi bisa karena genetik, artinya ketika lahir sudah glaukoma juga bisa. Diturunkan dari orang tuanya dong? Genetik. Ada kelainan genetik itu bisa. Berarti ketika lahir sudah langsung glaukoma bisa. Atau secara keturunan ada urutannya orang tuanya misalnya glaukoma, anaknya juga bisa. Atau yang minus tinggi juga kemungkinan besar, resiko besar glaukoma. Untung minusku rendah sih. Untung minus banget.
Atau yang suka pakai tetes mata sembarangan secara jangka panjang bisa jadi glaukoma juga. Berarti emang nggak boleh sembarangan ya dok ya. Termasuk ketika ini kan Vida pakai soft lens nih, itu kan juga ada tetes matanya. Nah itu khusus untuk tetes mata yang digunakan ketika menggunakan soft lens itu juga ada sendiri ya dok ya. Ada sendiri. Nggak boleh yang pakai yang sembarang kayak mata perih terus kayak waton ditetes gitu loh. Waton ditetes. Kalau untuk soft lens sih biasanya lebih ke kayak seperti lubrikan ya, pelumas cairan bola mata aja sih. Nggak ada kandungan. Kalau kita berkedip itu kan biasanya harusnya ya, mata kita kan dapat pelumas juga ya dok. Nah itu yang biasanya kalau kita pakai soft lens, itu yang cairannya itu seperti itu isinya. Memang untuk biar terus terhidrasi. Iya, terus basah, nggak kering gitu, jadi nggak merah, nggak iritasi. Dok, jadi penasaran, faktor penyebab glaukoma sendiri itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau faktor-faktor penyebab glaukoma itu sebenarnya banyak, tetapi memang kebanyakan ada yang keturunan, ada yang minusnya tinggi, ada yang pemakaian kita sebutnya tetes mata steroid. Kalau suka beli sembarangan yang kalau matanya lagi sakit, terus kita beli sembarangan, pakai ini enak, itu sisinya steroid itu sudah pasti. Kalau jangka panjang bisa jadi glaukoma, gitu. Jadi glaukoma itu sebenarnya lebih ke penyakit yang bisa mencuri penglihatan kita. Dan itu tidak terbatas usia tadi ya dok ya, dari mulai anak bayi pun juga udah bisa kena kalau memang itu genetik tadi ya. Iya. Secara kasat mata kelihatan nggak sih dok kalau orang glaukoma itu gimana? Nah, kalau glaukoma itu kan terbagi atas dua ya mas ya. Jadi ada yang akut sama yang kronis. Kalau akut bisa terlihat kasat mata, matanya merah, terus nyeri pada bola matanya kalau dipegang sakit gitu ya. Aduh, mual. itu kalau orangnya sendiri merasa pusing gitu. Itu kalau Vida lagi pakai soft lens kelamaan tuh dok. Oh beda itu. Kirain sama. Soalnya kadang kayak gitu kalau kelamaan pakai soft lens. Gitu kalau soft lens itu lebih ke iritasi keratitis itu beda. Bukan glaukoma. Kalau soft lens itu kan karena permukaan bola matanya bagian depan ya. Tetapi kalau glaukoma ini saraf matanya yang semuanya. Iya, saraf matanya. Jadi kalau yang akut itu biasanya orang sudah tahu gitu. Rasanya nyeri, terus mual, muntah, kalau lihat lampu atau cahaya itu kayak lihat halo. Kayak pelangi gitu. Nah, itu yang akut. Orang akan pasti otomatis akan lari ke IGD atau ke rumah sakit untuk periksa matanya. Tetapi yang bahaya ini yang kronis. Kronis inilah yang banyak yang bisa dibilang si pencuri penglihatan glaukoma ini. Jadi beberapa pekan yang lalu memang di bulan Maret ini ya, tepatnya di tanggal 12 yang lalu kita untuk dokter mata itu merayakan World Glaucoma Week gitu. Karena saking banyaknya penderita glaukoma yang dia tidak tahu sudah menderita glaukoma tapi tidak berobat gitu. Sebenarnya dia tidak mencuri penglihatan secara tiba-tiba, tidak. Cuma tanda-tandanya sudah ada ya? Sudah ada, cuma sama penderita biasanya ditunda-tunda nih. Kayak misalnya kalau kita lihat ke depan gini, kadang kanan kiri kan kita bisa melihat nih ya. Ini ada TV, ada kursi. Orang nggak akan ngeh gitu. Karena dipasang kacamata kuda dong ya. Cuma bisa ngelihat ke depan aja. Kalau yang kronis itu mulainya dari samping-samping. Jadi kayak ngelihat terowongan dia. Pelan-pelan nanti kena ke tengah. Dokter bilang gitu. Apa kalau dokternya mencuri perhatian? Mencuri penglihatan. Mencuri perhatian. Kalau kita mencari perhatian. Yang ada kayak gitu. Nah, ini Vida penasaran nih dok sebenarnya. Tadi kan glaukoma tadi kan bisa mencuri penglihatan dan sebetulnya tanda-tanda ini sudah ada. Sudah ada. Nah, bagaimana sebetulnya ketika seseorang mulai menyadari kalau dia itu terkena glaukoma. Dan apa yang harus segera dilakukan kalau memang sudah tahu gitu atau sudah merasa? Glaukoma itu sebenarnya ada dua tipe ya Mbak ya. Ada yang tipe terbuka dengan yang tertutup. Kalau orang-orang yang ras seperti kita ini tipe-tipe yang terbuka. Artinya yang pelan-pelan, perlahan, yang tidak diketahui, tiba-tiba sudah terkena glaukoma gitu. Tetapi tidak semua orang terkena glaukoma. Memang ada faktor-faktor penentu. Cuma memang yang paling ini yang paling sering ya, ya orang-orang dengan minus tinggi. Karena orang dengan minus tinggi itu panjang bola matanya itu panjang. Bola matanya itu panjang, bukan panjang jadi dalam artian
cairan dalam bola matanya, salurannya juga pasti lain dengan yang normal. Jadi yang minus tinggi itu punya resiko juga. Tinggi itu sekitar berapa, Dok? Di atas berapa gitu? Di atas 26 kalau hitungannya ya. Ada pakai biometri, itu ada pakai biometri itu namanya. Diukur panjang bola matanya, kalau di atas 26 itu memang berisiko. Oh, yang dia pakai kacamata yang cembung banget itu ya, Dok? Oh, enggak. Oh, beda. Oh, minus tinggi ya. Kalau minus tinggi di atas minus 5. Di atas minus 5, minus 6 itu dianggap minus tinggi. Oh, itu sudah tinggi, Dok? Resikonya kalau minus tinggi itu nggak cuma glaukoma sih, tetapi ada ablasio retina namanya, atau saraf retinanya lepas dia. Aduh, serem banget ya. Aku udah minus 4 padahal. Udah nambah 1 lagi udah bisa beresiko itu ya. Betul. Risiko pasti ada gitu. Tetapi kan setiap ada risiko pasti ada solusi. Nah, kan? betul banget. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Dok, glaukoma itu berada dalam posisi berapa? Sama, secara global maupun Indonesia dia dalam posisi kedua yang menyebabkan kebutaan. Setelah katarak tadi ya. Katarak, tetapi perbedaannya kalau katarak itu bisa disembuhkan dengan operasi, dengan catatan saraf matanya masih normal ya. Kalau glaukoma dia kalau ibarat penyakit itu kayak seperti hipertensi, diabetes mellitus, tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa kita kontrol dengan obat-obatan, dengan operasi. Kalau di Indonesia sendiri nih, Dok, kira-kira jumlah penderita glaukoma yang sudah terdeteksi itu sekitar berapa? Kalau berdasarkan catatan Riskesdas ya, kalau nggak salah. Kan ada yang tidak terlaporkan juga kan ya, Dok? Iya, kalau yang terlaporkan itu dari 1.000 penduduk sih 4-5 orang. Oh, berarti relatif masih kecil ya? Tapi banyak, Kak. Kenyataannya banyak. Kenyataannya kalau di rumah sakit tuh banyak gitu. Harus ini banget kalau berarti yang ya? datang ke dokter itu kondisi glaukomanya rata-rata gimana, Dok? Rata-rata sudah kronis ya. Jarang yang baru awal itu, yang baru awal itu ketahuan karena orang tuanya menderita glaukoma, jadi anak-anaknya dibawa. Jadi kadang kita kalau menyampaikan ke pasien, anaknya dibawa dicek gitu matanya sekalian, karena biasanya ada keturunan gitu. Nah, kalau pengobatannya sendiri nih, Dok, seperti apa? Kalau pengobatannya pertama tergantung jenis glaukomanya ya. Kan banyak ya. Ada yang terbuka, tertutup, atau tensi bola matanya tinggi atau yang normal. Tetapi rata-rata memang pengobatannya cukup obat tetes sama obat minum. Kalau itu tidak bisa ditangani dengan baik, lakukan operasi. Berarti lewat operasi juga bisa ya? Ngomongnya operasi seperti apa, kita akan terima penjelasan dokter nanti. Oke, siap. Nanti kita akan kembali ya pemirsa dengan informasi tentang glaukoma yang lebih lengkap lagi. Dan tadi sudah di-spill dikit tentang operasi glaukoma. Seperti apa? Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Dan pada malam hari ini kita bersama dengan Dokter Bari Hafid Pramono. Beliau adalah dokter spesialis mata dan juga optalmologis yang khusus menangani perawatan mata dan penglihatan. Yang pastinya kita tadi membahas tema apa, Mbak? Glaukoma. Nah, kita tadi sudah membahas banyak sekali ya, sudah mulai dari tadi ada kayak tanda-tandanya, kemudian macam-macam glaukoma itu apa, dan sampai dengan ke pengobatannya juga. Tapi mungkin satunya dioperasi ya tadi ya. Sebelum tapi sebelum kita kesana, ke pengobatan kita pengen tahu juga nih, mungkin lebih ke pencegahannya dulu nih, Dok. Jadi sebelum mengobati itu sebaiknya dicegah dulu ya.
Nah, kalau untuk pencegahannya seperti apa nih, Dok? Oke, kalau pencegahan glaukoma itu sebenarnya tidak ada yang khusus ya, tetapi lebih ke secara komprehensif untuk semua jenis penyakit mata gitu. Itu dengan melakukan screening, melakukan screening mata setiap 6 bulan itu paling idealnya. 6 bulan. Ya sama kayak ini ya, Kita periksa dokter gigi juga. Periksa gigi kan juga setiap 6 bulan sekali kalau Iya, bisa. Kita kalau udah merah berketahuan ya. Nah, ada seperti itu. Oke, screening ya, Dok, setiap 6 bulan sekali. Iya, tapi memang ada pemeriksaan yang untuk mengarah glaukoma itu kita periksa namanya pemeriksaan lapang pandangan. Biasanya Seperti apa itu, Dok? jadi kita ada suatu alat namanya perimetri, jadi kita bisa lihat apakah ada gangguan di lapang pandangan kita, atas, bawah, kanan, kiri seperti itu. Oke, Terus dicek semuanya. yang kedua pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi nggak cuma tensi darah yang punya, mata juga Mata punya juga tensi. ada. Itu tadi ya. Iya, normalnya kan di bawah 21. Itu juga ada 21 alat tuh, nggak, Dok? 21 Ada. apa, Dok? Kalau di tekanan darah kan 140 per 90 atau 80 gitu ya. Milimeter Hg kan? Iya, Nah, itu sama. juga sama? Milimeter Hg juga. Oke. Oke, itu normalnya di bawah 21. Terus ada pemeriksaan saraf mata namanya, Kapdisch-Rix namanya. Jadi kayak pusatnya mataharinya di dalam bola mata itu yang diperiksa apakah dia membesar atau normal. Nah, Itu yang juga ada bagus, alat khusus. Ada alat khusus. yang bagus tuh gimana sih kondisi mata itu, Dok? Dalam artian apa nih kondisi matanya yang Sehat lah bagus? semuanya Sehat lah ya. semuanya. Ya nggak ada penyakit. Iya, dicek. Kalau Itu tadi mungkin tekanannya itu tadi di bawah. Tekanannya. Oke, Betul. yang pertama pasti yang kita periksa visus. Visus itu tajam penglihatan. Kalau Mas saya Mbak tajam kalau ngeliat dia. Adi TV juga tajam. Betul. Jalannya ya nggak? jadi kalau Mas sama Mbak lagi ke polimata nih, ke rumah sakit periksa mata pasti disuruh baca huruf kan? Nah, itu Besar, dari sedang, besar, sedang, Kecil banget ya. Nah, itu namanya Dan- visus. Oh, gitu. Normalnya sih 6 meter gitu. Kalau yang 6 paling meter kecil itu sendiri paling tuh, kecil Dok. sendiri udah nggak bisa lihat. Enggak. Kalau yang paling kecil sendiri itu mendekat. Nggak harus ya? harus. Nggak harus. Baris Oke. keberapa tuh, Dok, biasanya? Paling bawah tuh kalau Enggak, nggak baris ketiga atau keempat dari bawah itu kalau nggak salah Oke. ya. Itu tadi baru secara apa tadi, Dok? Secara tajam penglihatan ya. Tajam penglihatan. Nah, Yang dari lain, tajam yang lain? penglihatan, kemudian kita ada periksa slit lamp namanya, bagian depan. Yang tadi saya bilang tadi yang biasanya sih mbak-mbak yang suka pakai soft lens ya. Takutnya ada jamur yang nempel. gitu ya. Kalau lagi kecapean kan kadang-kadang soft lens kita lupa lepas Iya, benar. gitu Pernah kan. ketiduran, Dok. Besok paginya merah matanya, iritasi. Nah, itu dilihat pakai slit lamp namanya. Jadi bisa ketahuan tuh bersih atau enggak, ada jamurnya, ada bakterinya apa enggak. Betul. Terus habis dari situ kita periksa apa tekanan bola matanya, tinggi atau tidak gitu. Baru bagian dalamnya pakai fotofundus atau funduskopi. Itu untuk melihat keadaan saraf matanya. Yang itu ada pusat saraf mata yang kita bisa lihat, apakah ada perbesaran atau tidak, terus kondisi saraf matanya menempel dengan baik atau tidak, itu bisa kita lihat semua. Kalau yang sehat seperti apa, Dok? Yang syaraf mata yang sehat itu? Ya tidak ada kelainan di dalam itu, jernih bisa dilihat. Kadang kan ada yang keruh ya. Kalau syaraf mata tuh letaknya yang agak di Dalam, jadi di kayak dalam. kayak matahari dia bentuknya. Terus kalau pada orang-orang yang mungkin yang punya diabetik ya, Kelihatan. mungkin ada kayak putih-putihnya di situ atau ada darah di situ. Jadi gitu. ada penyakit lain itu juga bisa mempengaruhi syaraf mata itu tadi ya. Dok, kalau bayi itu kan ya putih gitu ya. Kadang hitamnya lebih banyak, tambah usia hitamnya lebih Besar. lebih itu. Kadang-kala bola matanya juga nggak bersih kayak kita kan udah nggak bersih nih. Udah nggak putih banget ya. Putih banget. Sebenarnya kondisi itu baik gak sih, Dok? Kalau boleh tahu. Kita harus tahu kebiasaannya. Kalau pada misalnya orang yang suka merokok kan tidak putih, kuning ya. Sama kayak gigi juga ya. Tetapi ya itu kebalik lagi, asalkan tidak ada penyakit yang menempel atau yang terletak di situ ya tidak masalah. Gitu. Memang cuma penampilannya aja yang kayak gigi kan. Kadang tuh di bola mata suka ada apa sih garis gitu segala macam, normal nggak sih, Dok?
Garis ada, apa nih? itu? Kayak di mata kita kan nggak kelihatan ini ya. bening gitu loh. Oh, yang di pinggirnya bulat itu ya? Oh, itu sering terjadi pada usia lanjut. Oke. Itu normal, nggak masalah. Itu di pinggir-pinggir bentuknya bulat. Memang faktor U ya, Dok? Ah, iya, betul. Faktor U, faktor Y, use walk gitu ya. Yang ada. Gitu Oke, ya. berarti itu sebetulnya normal seiring berjalannya usia Normal, tadi ya? normal aja. Oke. Ada faktor yang mempengaruhi nggak sih dok? Misalnya makanan kayak gitu menyebabkan orang glaukoma. Oke. Kalau menyebabkan glaukoma sih enggak, tetapi biasanya kalau sudah terdiagnosa glaukoma, kita selalu beri edukasi untuk menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Oh, Iya. kafein. Sama juga, Teh. gigi juga kan? Kopi, Biar teh, nggak warnanya betul. kuning itu juga kan menghindari coklat. kafein itu. Coklat loh, Iya. Vin. Waduh, Aduh, cabe. itu kesukaan banyak cabe. orang itu. Cabe kan ada juga Oh, kan. gitu. Itu juga sama, kesukaan semua orang Indonesia. Suka Biasanya pedas. kita minta batasi karena dia bisa meningkatkan tekanan bola mata kafein itu. sama kayak orang hipertensi ya. Persis. Apa ini enggak? Maksudnya kan kondisi tiap orang kan lain-lain ya, Dok, ya. Ada yang dia sama kafein itu sudah terbiasa, terus kayak punya ketahanan tubuh yang lebih dibandingin sama orang yang mungkin tidak terbiasa dengan kafein, itu juga akan mempengaruhi kerentanan terhadap glaukoma itu tadi enggak? Kalau dia sudah terdiagnosa glaukoma, biasanya kita minta untuk kurangi. Oke. Tetapi kalau dia tidak glaukoma, ya tidak ada Aman masalah, ya? aman-aman aja. Oh, karena sudah terdeteksi glaukoma Iya. itu termasuk yang dihindari. Kita hindari. Dok kan bilangnya adalah mengkontrol atau dalam pengawasan gitu, Iya, glaukoma. betul. Itu hal apa aja sih yang mesti diawasi? Apakah dia harus mengkonsumsi obat atau bagaimana gitu dok? Glaukoma itu, nah ini kebanyakan terjadi sama pasien-pasien yang glaukoma ya. Kadang kita itu punya ide sendiri nih dokter-dokternya. Jadi kita bikin suatu kayak stiker, karena dia harus setiap hari tetes. Kadang orang kan males ya tiap hari Betul. tetes lagi gak habis-habis ya kan. Betul. Tapi mau nggak mau memang seumur hidup seperti itu gitu. Jadi Karena tidak bisa disembuhkan tadi ya, Dok, ya? Iya, jadi kadang kita kasih stiker 1 bulan. Jadi setiap apa namanya tetes resep tempel. Nanti ketahuan tuh dalam 1 bulan dia misalnya nih dia datang dengan tensi tinggi, tensi matanya tinggi. Terus kok berikutnya tetap tensinya tinggi. Oh, dicek dari itu dicek tadi dari ya? situ bisa. Biasanya kita minta ada pendampingan. Kayak pasien-pasien yang tuberkulosis. Oh, pasien TB Dia kan ada ada pendampingan Betul, ini sama. betul. Mungkin anaknya atau orang yang terdekat. Jadi selalu mengingatkan untuk tetes. Vin tetes gitu ya. Iya. Dan itu harus Pak, rutin ya, Dok? harus Maksudnya rutin. nggak bisa, jadi kayak antibiotik Sehari kalau itu berapa misalkan kali berhenti itu netes gimana? dok? Tergantung. Jadi sebenarnya tergantung jenis glaukomanya. Ya. Ada yang cukup sehari 2 kali pagi dan malam. Ada yang cuma malam hari saja. Ada yang pagi malam masih ditambah minum obat. Oh gitu. Itu kalau yang sudah mulai itu tadi ya, kronis tadi ya. Kronis dan jenis jenis glaukomanya. Oh, oke. Kalau kita hobi makan yang mengandung vitamin A, Nah, kira-kira gimana dok? Nah, kan biasanya kalau mata identiknya sama vitamin A ya, Dok, ya. Kayak wortel gitu ya? ya kalau seumuran mas ya enggak lah. Ya lah, nggak ada efeknya. Ya Oh, nggak iya, sih? iya. Oh, lah. Oke. Soalnya Vinda tuh juga pernah dapat info dari temannya Vinda. Ada juga yang dia tuh sebenarnya minus juga. Karena rajin mengkonsumsi itu ya, jus wortel setiap hari katanya, Dok. Terus sekarang udah nggak minus lagi katanya sih gitu. Oke. Sebenarnya nggak konsumsi vitamin yang berlebihan itu nggak baik juga sih sebenarnya. Secukupnya aja. Kalau dibilang harus konsumsi wortel terus atau beli suplemen vitamin A terus, itu saya Nggak rasa ngefek sih nggak juga ngefek ya. sih. Itu tergantung dari mungkin kalau misalnya masih masa pertumbuhan perkembangan sih nggak ada masalah gitu. Tetapi dan itu pun harus seimbang ya dengan vitamin yang lainnya. Tidak Kalau boleh. glaukoma tuh dikasih vitamin A juga nggak sih dok? Kalau glaukoma ada vitamin sendiri sih. Oh, Khusus ya, Dok? Khusus untuk melindungi saraf matanya biar tidak semakin rusak seperti itu. Itu Itu ada ada vitamin kandungan sendiri. apanya, Dok, yang khusus untuk glaukoma itu? Sejauh ini sih kayak kandungan ekstrak berry kayak gitu. Itu malah lebih banyak vitamin C ya, Dok, ya kayaknya? Iya.
Ada lebih banyak seperti itu gitu. Dokter kan bilang ya kalau katarak itu nomor 1, glaukoma nomor 2. Ada yang kombinasi nggak sih dok? Ya katarak ya glaukoma gitu. Iya ada ya? Jadi kalau sudah glaukoma, sudah katarak gitu ya, kadang kita bingung ya. Artinya gini, kita lihat oh ini katarak tapi ternyata glaukoma. Nanti kadang ya kalau katarak itu kan biasanya kalau sekali operasi kan rame ya, 5-10 orang. Kadang-kadang pasien itu kan saling cerita ya gitu kan. Nanti pas kontrolnya kok saya nggak bisa melihat, sedangkan orang lain tuh bisa melihat setelah operasi katarak gitu. Nah itu yang perlu kita waspadai, dalam artian tujuan operasinya tuh berbeda sebenarnya. Jadi mungkin yang pasien si A operasi untuk melihat operasi katarak, tetapi yang untuk yang pasien si B ya untuk membuang kataraknya aja, tapi tidak untuk melihat karena mungkin dia sudah menderita glaukoma. Gitu. Penasaran kan? Apa? Ntar dilanjutin lagi. Aduh, padahal kayaknya masih banyak yang mau kita tanya ini sama dokter. Yang ada pastinya tetap di sini Dokter Menyapa karena kita akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami, ada saya Vinda Farindita dan juga Nimo Widya Dimaja. Di mana lagi kalau bukan di acara yang penuh dengan informasi dan solusi kesehatan. Kalau bukan di Dokter Menyapa. Ya, kita dari tadi ngomongnya nggak nggak kompak ya? Kompak. Kenapa ya? Nggak tahu lah. Ini kayaknya pada belum makan kali ya. Gini aja ya, kita berjumpa lagi dalam acara yang penuh dengan informasi dan solusi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Nah itu harus bangun. Oke, harusnya gitu ya. Temanya apa sih kita hari ini? Tadi udah banyak banget yang kita bahas ya Mas Nimo ya. Betul. Tentang glaukoma ya. Dan sudah ada Dokter Bari Hafid Pramono juga, spesialis mata dan oftalmologis khusus menangani perawatan mata dan penglihatan. Nah, jadi, tadi pengen lihat yang mana nih? Dokter Bari dong, ya nggak sih? Tadi itu kita udah ngebahas tentang vitamin yang bisa menutrisi mata ya supaya sehat, supaya terhindar dari glaukoma. Jadi ada bagaimana pencegahannya supaya tidak terkena glaukoma. Nah, sekarang kalau misalnya sudah terlanjur nih dok terkena glaukoma, nah apa yang harus dilakukan? Atau mungkin gini, kalau kena glaukoma itu apakah harus 2 bola mata atau mungkin bisa salah satu aja dok? Oh, iya. Jadi kalau kita sudah terdiagnosa glaukoma, kita biasanya sih lebih aware ya sebenarnya lagi dengan diri kita pribadi dan juga dengan anak kita seperti atau saudara-saudara. Iya betul. Terus mengenai apakah terkena 1 bola mata atau 2 bola mata, biasanya dia sama kanan dan kiri, tetapi progresivitasnya bisa berbeda. Artinya mungkin yang satu sudah glaukomanya sudah akan ada tahap-tahapannya ya, mungkin sudah end stage gitu ya. Mungkin yang satunya lagi masih dalam progresif gitu. Itu nyenggol ya dok. Dari yang kalau nggak langsung kena dua-duanya, tapi dia kemungkinan akan kena sebelahnya gitu. Biasanya kondisi bola matanya itu sudah sama. Kanan dan kiri itu sudah sama. Jadi yang satu mungkin sudah terpapar dulu, progresivitasnya sudah naik dulu, sudah berjalan lebih duluan. Yang satu baru gitu. Makanya kadang-kadang kita pasien-pasien glaukoma itu tidak periksa hanya satu mata yang biasanya dua-duanya kita periksa. Kita lihat gitu. Nah, tadi selain pengobatan yang harus rutin tadi ya, Dok ya. Untuk bisa mengobati glaukoma tuh bisa dengan apa saja? Nah,
itulah kembali lagi pengobatan glaukoma itu tergantung lagi sebenarnya. Jadi ada satu pemeriksaan lagi yang kita sebut namanya OCT. OCT. OCT glaukoma itu kita dapat menilai apakah kedepannya ini akan menjadi glaukomanya progresif atau tidak. Gitu. Mungkin misalnya nih hari ini kita datang, kita OCT, nanti datang lagi ya 3 bulan gitu. Nanti kita lihat progresivitasnya dari hasil OCT-nya itu, apakah dia ada penipisan, apakah dia tetap, apakah ada penebalan. Di situ kita bisa menilai dan memprediksi ke depannya akan terjadi glaukoma atau tidak, atau glaukomanya nanti progresivitasnya lambat, cepat atau bagaimana. Kebanyakan bisa gimana, juga Dok? menurun ya? Kebanyakan loh. Kebanyakan tetap kalau pengobatannya rutin ya. Oke. Tetapi yang bolong-bolong biasanya penipisannya semakin luas. Dia juga konsumsi obatnya seperti antibiotik gitu ya dok? Kalau misalnya enggak. berhenti terus terjadi sesuatu? Jadi glaukoma itu tidak mengkonsumsi antibiotik, tidak. Karena bukan peradangan, bukan infeksi. Dia kelainan dari kondisi bola matanya itu sendiri. Nah kalau dia minum obatnya atau mengkonsumsi cara obatnya mengkonsumsinya, nggak teratur, efeknya apa dok? Nah, jadi gini, yang kita ambil yang ringan aja dulu ya. Kalau ringan biasanya kita cuma kasih tetes mata di pagi sama Malam. sore. Bukan malam, Okay. sore Sore. hari. Yang agak berat ya mungkin di atasnya ringan, kita tambah yang khusus malam saat tidur aja. Itu karena apa? Karena pada malam aktivitas produksi air mata itu, cairan bola mata itu meningkat. Oh gitu, malah meningkat. Meningkat. Okay. Jadi diturunkan pakai obat itu. Makanya kalau bangun tidur tuh suka ada belek gitu ya. Itu kita, karena kita belekan gitu kan judulnya. Kayaknya karena produksi air itu tadi. Produksi yang ternyata juga meningkat, iya ya? jadi itu diturunkan. Terus ada lagi yang harus ditambah obat minum nih, gitu. Nah, biasanya orang awal-awal itu, dok, kok saya kebas ya. Kebas, sempat nggak merasakan kerasa. kebas. Makanya kita biasanya selalu disarankan makan obatnya sama pisang. Karena apa dok? Harus pisang. Harus pisang. Biar cari kaliumnya di situ. Oh, asik. Biar dia nggak terlalu kebas. Ada yang nggak tahan deg-degan. Gitu. Biasanya kalau misalnya sampai kayak gitu kita kurangi dosisnya. Baik. Tetapi kalau sudah pakai obat tetes pagi sore malam, minum obat juga masih sama aja, ya mau nggak mau dilakukan operasi. Nah, itu dia ya tadi ngomong Nah kalau operasi. operasi nih dok, ini kayaknya kalau dengar kata operasi itu kayak serem gitu ya. Itu jenis operasi besar ya dok? Apalagi mata kan. Kalau mata itu sebenarnya operasinya sebentar sih, paling 15 menit atau 30 menit, dan itu lokal, tidak Just lokal aja di lokal sekitar aja, mata. bagian mata aja. Jadi orangnya sadar. Sadar. Jadi kita Iya matamu diutak-atik gitu ya. Aduh gigi di otak-atik aja Makanya gimana gitu. mata loh yang ada pemirsa. Jadi kan kebanyakan kan kalau orang glaukoma itu salurannya yang terganggu ya. Saluran cairan lewat air matanya itu ya, bukan air matanya, cairan matanya. Itu kita buat saluran baru. Caranya gimana dok? Bisa kita buat terowongan, bisa juga kita pasang selang di dalam sini. Waduh. Oh ternyata Selangnya yang bisa dipasang seberapa selang ya? nggak cuman bagian tubuh yang lain ya, ternyata Mata juga bisa. Mata ada Kecil selangnya banget juga, berarti kecil nanti. banget itu. Cuma segini selangnya itu dipasang di bagian atas. Dokter bilang kecil banget segini. Lu bahaya nggak sih? segini, Dok. Makanya. Oh jadi itu biar supaya cairannya bisa lewat tadi ya dok? Karena cairan yang berlebihan dia akan menekan saraf matanya. Saraf matanya nanti akan membesar, rusak akhirnya. Tipis akhirnya kan. Kalau kekurangan cairan dok? Kekurangan cairan gimana? Di matanya misalnya produksi cairan matanya tuh rendah gitu. Itu nanti namanya dry eye syndrome, mata kering. Nah itu nanti mengakibatkan apa dok kalau misalnya Nah itu biasanya pada wanita usia lanjut. Wanita dok? Oh iya, kebanyakan wanita. Kenapa kok main gender? Karena ada hormon estrogen Oh, di situ oke. ya. Kalau laki-laki kan ada juga kecil ya estrogen. Nah, tapi kalau wanita ini yang biasanya sudah menopause, biasanya kok kayaknya ada yang lengket atau kayak ada pasir-pasirnya atau berair aja. Itu sindrom mata kering. Jadi dry eye syndrome itu
bukan matanya yang kering, bukan, tetapi rasanya itu berair, lengket. Kalau dilihat nggak ada yang lengket tuh, tapi nggak gitu ada ya. gitu. Atau kayak ada pasirnya ngeres. Nah itu biasanya Itu juga gitu. bisa mempengaruhi ini nggak dok? Nanti kemungkinan glaukoma juga nggak? Oh enggak, beda itu. Beda ya. Beda. Baik. Nah, kalau dioperasi ini urusannya ya, urusannya kalau Udah langsung ya. ibu-ibuan. Kalau ngomongin operasi tuh Betul. bab ini nih, kocek. Apakah operasi glaukoma itu dijamin oleh jaminan sosial dong? Iya. Kita ngomong seperti itu. Sudah ada apa belum sekarang ini? Kalau glaukoma insya Allah dijamin sama BPJS. Terbantu Terbantu ya. dan agak lega ya. Ya soalnya biasanya berkisar berapa Berapa? sih? Nah, Dok? Kalau kisarannya saya juga kurang paham berapanya, tetapi memang metode yang baru ini yang menggunakan implan, kita sebutnya implan ya, yang pakai selang itu yang paling terbaru. Tapi sejauh saya tahu di cover sih sama BPJS. Oke. Selama Itu metode di-cover. terbaru ya dok? Iya, yang metode implan terbarunya selang itu. implan. Sebelumnya seperti apa dok? Dibuat terowongan. Wah, lebih serem Berarti lagi ya. dilubangin gitu Iya ya? betul dilubang. Lubangin. Oke. Berarti memang Bocornya kemana ya kalau dibolongin ya? Mata loh. yang kalau ada. udah spesialis mah pasti aman ya dok Betul. ya. Insya Allah. Kita serahkan ke dokter Bari lah pekerjaannya ya. Aku masih penasaran nih dok, kalau yang operasi tadi itu ya. Kalau sebelumnya itu kayak dilubangin, terus sekarang pakai selang kan otomatis sudah ada kemajuan teknologi Iya. ya di bidang operasi mata khususnya glaukoma Betul. itu tadi. Nah, penelitian terbaru nih dok, selain itu tadi menggunakan selang itu, apakah ada mungkin metode yang lain yang pernah dibahas mungkin di dunia kedokteran mata? Sejauh ini sih yang terbaru baru gitu ya, implan itu sih. Dan kebetulan di Indonesia Sudah ini ada dokter spesialis mata yang mumpuni yang sudah memproduksi Wow. Berarti memproduksi dan sudah diakui seperti implannya itu sendiri. Iya betul. Oke, luar Dok, biasa. implan itu akan dibawa terus sepanjang dia beraktivitas. Iya betul. Aman ya dok? Ya? Aman. Jadi nggak ngeluh lagi pakai obat tetes terus atau dosisnya bisa berkurang. Dan itu juga nggak ganjel di mata? Enggak. Kayak banyak pakai softline ganjel. Kebayangnya kalau selang itu gimana gitu? Kebayang kita salah pasang softline aja udah kacau toh. Nah. Atau ada sesuatu loh di mata aja, debu partikel itu rasanya udah aneh toh. Apalagi Kita selang. implan. Selang kata dokter yang Kecil. segini, kecil tapi tangannya begini loh, kebayang nggak sih? Nggak ada. Aman ya dok ya? Aman. Oke, kalau boleh, nah ini sebaiknya untuk menghindari supaya tidak terjadi glaukoma itu harus bagaimana sih dok? Iya. Untuk menghindari terjadinya glaukoma, kembali lagi saya bilang tidak hanya glaukoma ya, tetapi secara general gitu. Melakukan screening. Oke. Itu yang mungkin harus disadarkan oleh Nah masyarakat itu gitu. Yang penduduk rutin Indonesia ya. ngomong screening yuk. Oke, sekarang? Iya, tapi kita tunggu dulu dong karena ada yang melewat Oh, oke, kan. siap. Kita mau coba screening kayak apa sih, penasaran kan? Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Kita masih dengan tema glaukoma bersama dengan Dokter Bari Hafid Pramono. Beliau adalah dokter spesialis dan optalmologis ya, yang khusus menangani perawatan mata dan penglihatan. Betul. Dari awal kita udah ngomong tentang glaukoma. Ya udah tahu bahwa glaukoma ini dan itunya dan penata laksanaannya. Urusannya kata dokter harus screening. Nah, itu betul. dia. Itu termasuk salah satu upaya pencegahan juga Betul. ya. Kita ngomongin screening seperti apa? Yuk kita tanya dokter Bari seperti apa.
Nah, gimana nih dok? Kan tadi sudah dijelaskan kalau memang sebagai orang yang care sama kesehatan mata, Betul. mau nggak mau dibiasakan harus screening setiap 6 bulan 6 sekali. bulan sekali. Nah, seperti apa screeningnya nih dok? Oke, jadi untuk ya kita kan setidaknya udah mulai care nih ya dengan kesehatan mata kita. Mungkin sebelum screening ada kalanya kita tahu dulu nih gimana sih cara kita menjaga kesehatan mata kita. Kadang-kadang kita suka mata lelah atau capek di sini gitu ya. Nah, jadi caranya itu setiap 20 menit sekali ya, itu kita istirahat mata 20 detik. Tapi istirahat matanya itu bukan dipejamkan matanya. Oh, gimana tuh dok? Tetapi Healing ya dok? Ngelihat yang hijau-hijau tadi ya? Iya, Iya, ngelihat. spa atau terapi mata. Aduh, kalau itu saya juga mau. Gitu ya? Nggak, jadi Gimana dok? 20. Jadi 20 menit melihat layar, laptop, handphone atau sebagainya. Ya, istirahatkan 20 detik saja untuk melihat 20 meter ke depan. Oh, 20 Itu cara menit ke mengistirahatkan mata yang sehat. Oke. Yang dilihat harus apa nih dok? Apa aja? Kembali ke objek yang yang penting lain jaraknya 20 Depannya meter. tembok itu nggak apa-apa juga? Yang penting jaraknya 20 meter aja. Yang penting gitu. jaraknya 20 meter. Nah, itu cara mengistirahatkan mata yang baik dan benar. Lalu kita juga melakukan screening gitu. Kadang kan mungkin pada usia-usia anak-anak zaman sekarang itu kan sudah mulainya via online, offline gitu Gadget kan. terus ya. Gadget terus kan. Dengan screening itu kan bisa ketahuan apakah dia punya minus atau tidak gitu. Terus juga dengan screening juga kita bisa ngelihat kondisi bola matanya di bagian depannya. Lalu bagian belakangnya ya salah satunya adalah glaukoma, apakah ada ke arah sana atau tidak. Gitu. Apalagi kalau yang sudah punya orang tua yang memang yang punya keturunan. Kalau sudah kan, ada dokter. keturunan Genetik gimana dok? kalau sudah ada keturunan orang tuanya atau pamannya atau siapapun itu yang masih dalam satu keluarga, itu alangkah baiknya semuanya di screening untuk glaukoma. Oke. berarti nggak cuma nurun ke kayak anak aja ya, tapi mungkin bisa jadi kayak paman, bibi tadi, Iya, saudara-saudaranya betul. juga ya. Dok, kalau glaukoma itu didiamkan gitu ya, efek terburuknya apa sih dok? Terburuknya adalah kebutaan permanen. Aduh, kebutaan permanen. Kebutaan Sama permanen. kayak almarhum Ibu Aminah Sindra Kasih dong. Beliau kan juga artis glaukoma ini ya ya. dok? Iya betul, ya pemeran maknya ya Nah, di si situ maknya. ya. Iya, beliau kalau nggak salah beritanya memang menderita glaukoma seperti itu, yang sudah end stage udah kayaknya, kronis berarti udah ya, kronik. dok? End stage itu maksud dokter gimana dok? Kalau End stage itu kita sudah pengobatannya hanya paliatif saja untuk mengurang. meningkatkan kualitas hidup saja. Oh, sudah separah itu. Iya. Oke. Dan kalau glaukoma itu menyebabkan kebutaan permanen, yang rusak apanya dok? Saraf matanya, makanya di glaukoma itu sendiri, di departemen glaukoma itu sendiri sekarang lagi digalakkan salah satunya quality of life. Jadi quality of life ini adalah di mana kita meningkatkan kualitas hidup dari penderita glaukoma. Karena kebanyakan penderita glaukoma itu sudah kronis ya. Jadi kalau kita burem aja nggak pakai, misalnya kita pakai kacamata burem aja udah susah melakukan aktivitas ya. Apalagi orang-orang yang dengan glaukoma, makanya kita sampai punya kuesionernya, kita sampai punya toolsnya untuk meningkatkan quality of life dari penderita glaukoma itu. Itu yang lagi digalakkan sekarang. Kalau katarak itu kan bisa dioperasi atau diperbaiki dengan laser ya. Nah. Kalau glaukoma sendiri, Katarak tidak bisa dengan gitu. laser. Salah Laser ya. ya? Langsung. Iya. Apa sih? Diangkat aja Udah ya, dok? diangkat Iya, ya? dengan Diambil. operasi yang mungkin yang terbaru adalah laser. VECO. Oh. Katarak VECO-emulsifikasi. Nah kalau glaukoma sendiri bisa menggunakan laser nggak dok? Bisa, tetapi tahapannya itu ada sebelum dioperasi besar, sebelum dioperasi seperti dipasang implan, karena memang yang terbaik adalah implan. Tetapi kalau misalnya glaukomanya progresivitasnya masih kita bisa tolerir, cukup di laser juga bisa. Oh, Gitu. oke. Berarti justru laser itu malah bagus untuk yang level glaukomanya nggak terlalu Bukan tinggi. levelnya ya, Apa? mungkin jenis jenis glaukomanya. Glaukoma-nya glaukoma bisa gitu. di laser. Ada yang bisa di laser, ada yang tidak yang bisa. tidak. Gitu. Tetapi kalau katarak memang jalan satu-satunya hanya operasi, tidak ada jalan Rata-rata lain. penyandang glaukoma itu kan harus punya disiplin yang tinggi ya.
tetes mata, minum Iya. obat. Betul. Nah, mengedukasi mereka rata-rata gimana, Dok? Ya kita bagaimana ya? Dengan tips itu tadi ya, Iya, stiker-stiker tadi pendamping ya. ya, itu stiker, tadi. pendampingan, dan biasanya ya pasien-pasien glaukoma itu punya komunitas sendiri. Oh gitu. Jadi seperti komunitas cancer juga ya. Iya sama. Jadi dulu waktu saya masih sekolah pendidikan spesialis itu salah satunya ada komunitas glaukoma. Kita Kalau di selalu Indonesia sendiri Dok, itu di mana? kebetulan saya karena di Medan ya waktu itu ambil spesialisnya, jadi di sana. Jadi setiap hari Rabu, setiap bulan Maret, setiap bulan Maret kita selalu bikin acara dengan komunitas glaukoma. Banyak juga Dok. Oh, banyak dengan anak-anaknya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kekeluargaannya dapat gitu. Dan nggak semuanya penyandang glaukoma dong? Atau memang sudah? Sudah ya. Pasti keluarga, salah satu keluarganya penyandang glaukoma. Biasanya kegiatannya apa aja, Dok, mereka? Ya kayak family trip. gathering aja, trip bersama, seneng-seneng. Jadi saling support lah intinya. Karena glaukoma itu seumur hidup ya. Iya. Ya jadi Dengan resiko tadi ya, kebutaan permanen tadi ya Dok. iya betul. Ingetin minum obat. Iya, bukan Sampai- minum obat, tetes obat. Tetes obat. Tetes. Kalau yang sampai mengkonsumsi obat itu berarti sudah yang parah tadi ya Dok ya. Iya betul. Dok, kalau dioperasi itu recovery-nya lama nggak sih? Kalau dioperasi, sebenarnya tujuan operasi glaukoma itu bukan untuk menyembuhkan, Oh, gitu. tetapi hanya membantu mengkontrol. Jadi ya tetap aja masih nanti kasih obat tetes pasti, tetapi tidak sebanyak sebelum operasi ya. Lebih ke tadi ya Dok cairannya itu tadi. Mengontrol cairannya itu sih. Kalau untuk syaraf matanya sendiri Dok, kan tadi ada kayak tekanan mata kan tadi. Kalau saraf mata itu kalau sudah rusak tidak bisa Diperbaiki. recovery lagi. Oke. Ya sudah seperti itu. Kita hanya membatasi rusaknya tidak semakin meluas saja. Kata dokter memperbaiki kualitas hidup. Iya. Dengan cara apa tuh Dok kalau yang syaraf mata tadi? Kalau kualitas hidup ya dengan minum vitamin, ya. Gaya hidup sehat. Gaya berarti hidup ya. sehat saja sih sebenarnya. Kalau olahraga gitu Dok, ada nggak yang misalkan pantangan olahraga apa gitu yang nggak boleh kalau Kalau misalnya tadi punya kan makanan, minuman yang tidak boleh mengandung kafein termasuk yang tidak dianjurkan. Nah, kalau olahraga sih, aktivitas kegiatan aktivitas fisik tidak ada sih. Apa aja boleh dilakukan, aman ya Dok ya. aman aja. Lebih ke konsumsi tadi ya. Sama kafein. perbanyak air putih itu aja. Ini kayaknya ngomongnya termasuk tim yang jarang minum air putih nih Dok. Iya, Karena Dok. zaman sekarang itu minuman manis. Soda gitu ya. Betul. harus ada rasanya, ada Nah, warnanya ya nggak? bener. Menarik toh itu. Sesimpel minum air putih ya. Iya, air putih itu bisa menstabilkan cairan bola mata. Penting sekali. Sebenarnya kalau kita minum air putih itu baik dengan siklus Untuk semuanya ya. Semua Nggak cuma mereka, buat cuma mata mata ya. aja. Iya, betul, tubuh kita. Oke, nah kira-kira nih abis dari talk show barengan sama Dokter Bari, kita terus tergerak nggak nih? Kita tergerak nggak mesti minum air putih yang banyak, ya nggak sih? Takutnya biasa juga ada diingatkan loh minum air putih secukupnya. Ternyata untuk bisa sehat itu kuncinya tuh sesimpel minum air putih. Betul. Nah, kalau teman-teman di sini juga sudah berusaha ya untuk bisa hidup sehat dan ternyata salah satu caranya adalah sesimpel minum air putih ya Dok ya. Mungkin ada nggak alternatif yang lain selain air putih tadi yang lebih bisa meningkatkan Sebenarnya minum air kesehatan putih tubuh. itu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh aja sih Baik. sebetulnya. Oh, karena tubuh kita itu 70%-nya air ya. Iya. Betul. Dimana kalau udah seimbang ya otomatis semua organ-organ tubuh kita juga seimbang. Ya. Itu aja. Oke, Dok, ini sudah kita berada di akhir sesi. Aduh, Wah. kayaknya masih pengen nanya lagi. Penasaran, pengen tanya, tapi waktu kita terbatas. Waduh. Dokter bisa sampaikan kepada pemirsa apa dan kiat supaya kita bisa menangani glaukoma dengan baik. Silakan, Dok. Ya, baik. Jadi di sini saya perlu tekankan bahwasanya kepada seluruh masyarakat ya diharapkan untuk melakukan
screening. Saya screening mata setiap 6 bulan sekali. Fungsinya tidak hanya untuk glaukoma, tetapi untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif keadaan kondisi bola mata kita, apakah dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Mungkin cukup sekian. Oke, tetap ya nomor 1 screening. Jangan lupa kita screening supaya 6 bulan sekali. mata indah bola pingpong. Nah, jadi lagu dong yang ada ya. Oke, terima kasih Dokter Bari. Sama-sama, terima kasih. Dapat memberikan pencerahan buat semua hadirin pemirsa yang melihat tayangan ini. Yang Iya, pastinya betul sekali. ini adalah sesi akhir dari Dokter Menyapa pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan Dokter Bari dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Nimo Wiryadimaja. Dan saya Vinda Farindita. Kita berdua pamit, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.